Ingat ya? Iya, waktu-waktu menegangkan itu Bang, Ya. pandemi awal Bang. Saya ingatnya jadi ketua kan Bang Hamdi kan pada saat itu. Iya kan? Iya. Nah, itu. Cuman nggak mau kenal saya dia kan. Kenal lah, masa Nah, sama wakil ketua saya nggak kenal. bukan gaya, gaya banget lah pokoknya. Selamat datang di ruang LMK. Semua bisa bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ketua LMK Kelurahan Rawabunga, abangku, Abang Iwo yang Yes. terkasih. Selamat malam juga Bapak Hamdi. Waduh. Waduh. Apa kabar Bang? Baik aja nih, Baik ya. alhamdulillah. Bang Iwo kan panggilan ya. Iya, Kenalan di dulu lah. antara gitu. Dikenalin mungkin ada yang lupa. Oh gitu. Tinggal di mana? Oh begitu, siap-siap. Iya. Ya, saya kenalkan, nama saya Fatkullah, Fatullah, yang asiknya dipanggilnya Pak Bang Iwo. Bang Iwo. Bang Iwo. Kalau Bowi Bowo Kalau Bu Iwo ada juga. ada juga. Iya, itu kalau kadang-kadang di bisnis Oh, supaya tidak kaku. itu panggilan buat bisnis. Ya, di bisnis ada itu. Kalau Bowi kita, Bowo. iya, Oh, Bowo, Bowo. Bowo. Oh, Bowo. Tapi itu ya cuma sepintas saja. Yang biasanya kita di kelurahan ini dipanggilnya Bang Iwo. Bang Iwo Bang Ya, ya. siap. Kabar baik Bang ya. Alhamdulillah. Pak Hamdi gimana nih? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Sehat Saya walafiat. selalu lihat Pak Hamdi ini ceria terus nih. Kira-kira memang ada. Ya masa saya sedih mau dikasih lihat ke orang Bang, malu dong. Oh iya betul. Saya Tapi sehat yang penting Bang ya. Amin. Istri sehat Bang. Alhamdulillah. Anak-anak gimana anak? Anak juga alhamdulillah sehat. Cucu lagi lucu-lucunya kayaknya. Nah itu. Hah? Sedang lucu-lucunya. Sedang Sedang lucu-lucunya ya. lucu-lucunya. Tapi jauh nggak di sini. Oh, Iya. jauh di Di Bekasi. Bekasi. Tetapi sering berkunjung dong. Alhamdulillah. Oh, Suka. oke. Sekarang kesibukan apa Bang? Saya Selain sibukannya jadi ketua LMK nih. selain ketua LMK, saya kan ada bisnis. Oish, mantap. Bisnis ya untuk saat ini memang belum gitu rame. Mungkin dikarenakan apa namanya kegiatan-kegiatan anggaran-anggaran pemerintah belum mungkin cair atau bagaimana, sehingga ya kita menunggu. Di samping itu juga saya ada bisnis sampingan juga di samping kita ada kegiatan. Bisnis, ada berarti ada bisnis utama, ada bisnis sampingan. Iya, betul, Bisnis utamanya dulu apa? Nah, utamanya itu saya di reorder. Saya tuh di UMKM. Oh, UMKM ya. Kemudian kita buka reorder, kemudian di situ ada masukan-masukan dari proyek-proyek atau pekerjaan-pekerjaan Oh, dari itu pekerjaan berarti dari pemerintah ya? pemerintah. Mau dinas atau Iya, pokoknya dari pemerintah gitu ya? pemerintah. Biasanya saya tuh dapat dari kelurahan-kelurahan. Kelurahan tuh Oh, dari kelurahan-kelurahan. ya kayak di daerah sini ya di Jatinegara ada berapa kelurahan. Kemudian ada instansi pemerintah kayak di wali kota juga saya dapat. Wali Bidangnya kota. apa Bang? Bidang Saya bidangnya di cetakan dengan ATK. cetakan dan ATK. ATK. Oh, dari kelurahan-kelurahan di Jatinegara banyak ya. Iya. Dari e-order tadi ya. Dari Erodar itu kita dapat dari wali kota Jakarta Timur juga ada. Oh, Kemudian dari Jakarta Utara kemarin itu Jakarta Utara. ya saya dapat dari dinas pertamanan. Oh, dari Jakarta Utara, Jakarta Jakarta Timur, yang terdekat dong. Yang Rawabunga dapat gak? Itu Rawabunga Kampung ini Bang. udah pasti. Oh, yes. Alhamdulillah. Dari kampung harus dapat. Iya. Karena pernah ada yang bilang tentang sebuah konsep keep living business kalau saya nggak salah. Begitu. Kalau bahasa kitanya belanja di warung tetangga, kan gitu. Ya ya. Kalau ada dodol di warung tetangga, ngapain kita beli jauh-jauh sampai ke Bekasi kan gitu. Biar perekonomian warga juga bisa hidup. Kalau orang warga sini nggak dapat dari pemerintah Kelurahan Rawabunga kan, Ya. gimana nih Bang? Iya. Ya memang kita utamakan itu dulu. Tapi Iya, gini. prioritas harusnya gini, jadi iya, prioritas. betul. Tapi begini Pak Hamdi. Kalau di dalam bisnis itu kita perlu ada meyakinkan. Meyakinkan. Kalau kita mau dapat pekerjaan, kita meyakinkan sama yang punya pekerjaan. Oh gitu. Ya diantaranya ya kita harus sering ketemu, ngobrol, ya ngalur ngidul. Kemudian nanti kita sering menanyakan bagaimana. Dan kita juga harus punya skill,
punya ya namanya usaha itu ya kita harus bisa meyakinkan orang itu supaya orang itu siapa saya. Itu kan Bang Iwo di UMKM kan, binaan UMKM berarti. Iya. Diajarin nggak sama UMKM kayak gitu? Bagaimana meyakinkan orang misalnya? Oh itu sebenarnya gini, sebenarnya saya baru ya dari Oke, UMKM itu baru dari tahun 2001 sampai sekarang ini reorder itu sudah berjalan tahun 2002 awal akhir itu saya udah 22 awal. Oh, 22 awal tuh sampai akhir kemarin alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau memang kegiatan usaha itu memang udah lama saya. Usaha sudah Saya lama. dari saya punya CV ada jadi rekanan departemen keuangan. Terus karena saya udah kecimpung di kelurahan, sering datang, sering main sama ya banyak rekan-rekan lah di kelurahan. Pengalaman sudah segudang berarti ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, makanya mau ya. Iya, mau banget. Oke, itu kita ini ya. Oke. Tentang bisnis kan kayak gitu Bang ya. Iya. Sekarang Bang Iwo sebagai ketua LMK Kelurahan Rawabunga, periode kedua Bang ya. Iya. Periode kedua. Periode pertama wakil ketua. Iya. Iya kan? Betul. Saya juga kan ikut. Oh, iya. Saya jadi anak buah Bang Iwo. Bukan anak. Periode bukan ya. Iya, di bidang saya dulu di bidang sekretariatan. Sekretariatan. Periode pertama wakil ketua LMK. Iya. Periode kedua jadi ketua LMK. Sebelum jadi wakil ketua LMK, jadi apa itu Bang? Maksudnya di bidang sosial kemasyarakatan ya. Oh. Kan ya saya nggak tahu ya apa tiba-tiba Bang Iwo nongol langsung jadi wakil ketua LMK gitu. Di periode pertama, terus periode kedua jadi langsung ketua LMK. Ting gitu. Enggak. Sebenarnya gini, kita tuh jadi LMK itu sebenarnya itu awal-awalnya itu kalau tidak kita dari awal kita pengalaman itu kayaknya sulit untuk ke sana. Jadi pengalaman saya yang pertama kali itu ini pengalaman di sosial kemasyarakatan ya. Oke. Pertama jadi sekretaris RW. Sekretaris RW tahun 2002 jadi sekretaris RW kurang lebih itu sampai 3 tahun lamanya. Sampai 3 tahun. Iya. Ya alhamdulillah dengan saya kecimpung di di masyarakat, saya bisa berbicara di situ. Itu pengalaman pertama di sosial kemasyarakatan langsung jadi sekretaris RW Bang? Iya. Sekretaris RT. Oh, RT. Sekretaris RT. Jadi dimulai tahun 2002. 2002 dipercaya jadi sekretaris RT. Oke. Terus kemudian karena saya bekerja ya, waktu itu saya di konsultan perencana 12 tahun saya kerja di situ. 12 tahun. Kemudian di interior saya pindah 4 tahun. Dan kemudian saya karena sibuk ya, ternyata pada saat tahun 2015 ada pemilihan peremajaan RT. Dari 2002 sampai 2005. 2005. Situ 2005 ada pemilihan RT. 3 tahun tuh ya jadi sekretaris RT. Akhirnya saya ditanya sama teman saya. Ayolah katanya sekarang katanya udah pantas gitu, sudah pantas jadi RT. Saya bilang saya nggak bisa karena saya punya kesibukan. Saya bilang gitu. Takut nggak kepegang Bang ya, warganya takut nggak kan, kelayani dengan baik ya. Kita jadi karyawan kan gitu. Tapi karena di situ saya diminta segera kalau bisa siap gitu, ya saya bilang ya udah nggak apa-apa. Siap. Karena saya bilang siap karena saya juga udah pengalaman kan. Kalau ada kegiatan-kegiatan 17-an itu memang saya yang mengatur semua. Gitu. Alhamdulillah pada saat itu kita dipercaya sama teman-teman untuk menyalonkan. Saya bilang siap. 2005 ya. 2005. Kemudian jadi RT lah pada saat jadi itu. RT. Ada kompetitornya nggak waktu itu Bang? Atau aklamasi Bang? Enggak. Ada yang mencalonkan ada juga. Ya, incumbent. Incumbent. Iya. Mencalonkan kembali ya. Mencalonkan kembali. Ditantang oleh Bang Iwo. Iya. Akhirnya karena semangatnya teman-teman bahwa saya itu
udah pantas katanya untuk menjadi RT. Heeh. Saya minta backupan dari teman-teman karena kan namanya waktu saya kan terbatas gitu. Mm-mm. Ya udah siap katanya. Udah. Siap. Akhirnya saya menjadi RT. Apa yang membuat Bang Iwo berani jadi RT, Bang? Padahal waktunya kan sempit kayaknya kalau dari ini kan Iya. pekerjaan. Jadi begini, Pak Heeh. Hamdi. Jadi RT itu kan kita lingkungannya nggak luas. Ya, satu Lingkungannya RT. cuma satu RT itu Oh, aja. gitu. Heeh. Nah, kalau kita ada satu organisasi yang kuat, Mm-mm. ya misalkan RT, ketua RT, ada wakilnya, ada sekretarisnya, Mm-mm. terus ada anggotanya, seksinya, terus dibantu dengan baik, Pak RT-nya itu enjoy. Oh, Nah, strukturnya jalan berarti. jalan. Nah, pada saat itu ya. Jadi bukan ketua RT-nya Bang Iwo, sekretaris istrinya bukan. Itu yang berbahaya tuh. Oh iya. Iya. Jadi strukturnya betul-betul jalan, Bang ya. Iya, saya Struktur benar RT-an saya ya. terapkan. Alhamdulillah di selama 3 tahun saya menjadi RT itu, saya setiap bulan itu saya mengadakan suatu arisan di RW, Oh, di RT itu. Oh, Jadi, berarti semua warga kumpul. jadi setiap malam Setiap tuh, bulan, Bang? setiap bulan, setiap malam kita adakan arisan, sekalian kita tahlilan di situ. Itu bergantian di rumah satu ke rumah satu terus mutar. Alhamdulillah selama 3 tahun itu kita berjalan terus. Ini harus dihidupkan kembali nih, Bang, hal-hal kayak gini nih, Bang. Ya, dia dengan adanya kayak begitu, saya merasakan nyaman jadinya. Satu kegiatan baik dalam kegiatan ada lomba sosial apa aja itu di situ alhamdulillah berjalan dengan lancar, terus enjoy gitu Enjoy. kan. Nggak begitu ada satu. Lancar-lancar aja, Bang. Nggak ada kendala apa-apa tuh, Bang, ketika Nggak jadi ada. RT. Iya. Alhamdulillah. Kemudian Ini jago berarti RT-nya kalau nggak ada kendala nih. sebenarnya ya itu dari kita bisa berbicara aja. Yang penting kita gitu. hadapin orangnya seperti apa, kita hadapinnya kayak gimana kan Oh, gitu. gitu. Nah, kemudian saya di situ lama menjadi RT sampai 2008. Oh, 2005 sampai 2008. Oh, banyak kegiatan tuh, Bang, di RT itu, Bang. Banyak sekali. Boleh lah saya dapat tipsnya nih. Ya, tipsnya ya sebenarnya gini, Pak Hamdi, kalau kita tuh di masyarakat itu kita selalu merangkul, nggak usah menjauhi, kan kadang-kadang kita kan, Janganlah masa jadi RT menjauhi masyarakat. kan ada kan yang begitu kan, ini susah banget diatur, udah biarin aja deh. Oh, harusnya dirangkul gitu Kita ya. harus rangkul, Oh, gitu. karena sifat masyarakat itu berbeda-beda. Oh, Ada yang kemauannya begini, ya kita ikutin aja jalurnya kemana. karakter orang beda-beda, Iya, Bang ya. betul. Kemudian dari tahun 2008 saya tuh udah nggak jadi lagi RT. Oh, 2008 selesai jadi RT. Di tahun 2011 itu saya tuh jadi anggota TPKK. 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 Ketuanya pada saat itu dari RW 4. 4 ya. Pak Rufendi. Rufendi. Ya ampun. Saya kenal itu, Bang. Iya, kenal Salah ya? satu ya kenal lah. Orang lama Salah ya. satu tokoh yang saya hormati di RW 4 itu. Gitu. Ya, itu ketuanya, saya wakilnya. Oh, gitu. Waktu itu banyak kegiatan-kegiatan bina sosial, bina fisik gitu kan. Itu di LMK pada saat itu ya lumayan ada anggaran juga gitu kan, ada anggarannya. PPMK Jadi, ya. Ya, jadi ada banyak kegiatannya. Oh, gitu. Itu Bang Iwo yang kelola uangnya atau? Iya. Oh, gitu. Ya, jadi uang sama administrasinya itu kita yang ngolah sama gitu. ketua sampai setelah pelaksanaan kegiatan berjalan. Oke. Karena setiap anggaran itu setiap ada program-program kegiatan itu sudah diplot sama ketua LMK-nya. Waktu itu Zamannya Pak ketuanya zaman Pak Sakur. Oh, Bang Sakur ya. Ya, Oke. Itu tahun 2011 jadi TPKK, Bang Iya, ya. Setelah itu apa lagi, Bang? Saya setelah itu saya didekat-dekati sama Pak RW. Dideketin sama Pak RW. Iya, ternyata ya sebenarnya bukan sama Pak RW-nya, sama Pak wakilnya. Oh, sama Pak wakilnya. Pak Wakil RW. Iya, RW. Ya disuruh, ayolah katanya kita sama-sama apa namanya jadi wakil, jadi sekretaris RW. Oh, jadi sekretaris RW. Saya bilang, Pak, mohon maaf, saya bilang, waktu saya nggak ada, saya masih bekerja gitu, saya bilang.
akhirnya lama-lama saya kalau ketemu selalu ditanyain. Diajak terus. Diajak terus. Diajak lagi. Diajak lagi. Akhirnya saya ditarik tuh sama Pak Wakil RW. Itu ayo kita ke pos RW. Bilang, wah udah sampai sana saya dikerubutin. Ya Dikerubutin. Mau diapa? Saya masukin kantor RW, dikunci kantor RW-nya. Oh enggak. Oh enggak ya. Iya. Pada saat itu ya namanya kita kan nanti kadang-kadang saya aktif di masyarakat enggak. Jadi itu tahun berapa, Bang? Itu sampai diajak ke kantor RW, diajak ngobrol 2012 kayak. Oh, 2012. Setelah jadi TPKK tadi ya? Iya. 2011, 2012. 2012 tuh. Saya akhirnya ditetapkan jadi sekretaris RW. 2012 iya. Sekretaris RW. Saya pada saat itu saya berjanji, saya bilang saya siap menyelesaikan pekerjaan, tapi kalau waktu saya kerja saya nggak mau diganggu. Gitu. Jadi kalau hari-hari kerja ya saya bekerja. Gitu. Tapi kalau malam saya siap. Kalau misalkan ada masalah-masalah mengenai administrasi RW itu pasti saya selesaikan. Jadi kalau pagi sampai sore cari duit. Kalau malam cari pahala, ngurusin warga kan. Betul. Gitu. Balance, Bang, asik tuh, Bang. Itu pahala tuh ya. Pahala bukan Pak Ustadz. Lah iya loh, pagi cari duit, malam ngurusin warga, masa nggak dapat pahala ngurusin warga kan gitu, Bang. Nah akhirnya karena saya udah lama-lama saya suka juga tuh. Tadinya kan saya merasa apa sih jadi sekretaris RW, saya bilang gitu kan, paling malam doang gitu kan. Ternyata di situ bukannya karena kita pekerjaannya, kita dekat sama masyarakatnya. Sama dekat masyarakat, sama dekat RT-nya. Yang utama RT-nya saya gaulin. Dia bukan gaul pacaran ya. Sebentar, saya ketawa. Iya. Oke. Ya. Ngopi dulu, Bang. Ya, mantap. Aduh, enak juga nih. Mantap. Terus, Bang, terus? Nah, di situ karena saya udah merasa kayak kekeluargaan dalam satu RW itu. Jadi saya nggak memikirkan bahwa tuh pekerjaan itu berat. Atau malah enjoy kali ya? Ya, saya ajak enjoy. Pokoknya enjoy aja dah. Setiap permasalahan atau apa yang diingini oleh RT, saya layani. Diakomodasi langsung? Iya, saya akomodasi. Saya selalu konsultasi sama Pak RW, bagaimana kalau RT mau begini-begini. Langsung saya jalani. Alhamdulillah selama 5 tahun, 6 tahun deh. Ada dua periode RW. 6 tahun berarti? 6 tahun. 6 tahun jadi sekretaris RW. Iya, ada untuk FKDM waktu itu. FKDM. Iya. Ada penawaran lagi, kita cari di didorong sama wilayah untuk jadi FKDM waktu itu. Awalnya saya kan jadi sekretaris RW udah cukup saya bilang, karena kan saya bekerja. Iya. Akhirnya karena nggak ada lagi. Masa nggak ada lagi? Nggak ada lagi, saya cari sana kemari. Ya mungkin kalau FKDM kan mungkin bisa berat juga ya pekerjaannya, kan dia malah. Terus ya temannya kan Pak Polisi, mitranya polisi. Terus juga kalau kayak di kelurahan kan di Maspol, Binsal gitu kan. Akhirnya karena waktu 1 hari lagi kita belum dapat yang menyalonin, terpaksa saya bilang ada sih teman tuh yang namanya Pak Buyung silakan udah berangkat jadi FKDM. Nggak mau dia. Akhirnya daripada nggak ada kosong di RW 9, saya masuk izin sama Pak RW saya. Pak RW gimana kalau saya jadi? Ya udah siap, nggak ada lagi. Saya masuk. Terus selama di FKDM itu alhamdulillah. Itu tahun berapa, Bang, jadi FKDM, Bang? Itu tahun 2015. 2 tahun saya di situ. 2 tahun, 15 ya, 2015. 16 sampai 17. Di situ ya alhamdulillah banyaklah pengalaman baru di organisasi yang baru kan. Dari sekretaris RT, TPKK, sekretaris RW, masuk lagi ke organisasi yang baru, FKDM. FKDM itu kan luas ya, bukan di kelurahan aja, kita sekecamatan. Sekecamatan. Sehingga
teman-teman dari kelurahan lain ya kita jadi kenal semua. Oh gitu. Kita Oh lebih luas lagi Lebih luas pergaulannya. lagi. Tadinya cuma di sekitar apa maksudnya? Di satu RW, ini jadi satu kelurahan, satu kelurahan, bahkan kecamatan. kecamatan. Oh, oke. Alhamdulillah. Ya, kita pada saat itu ketuanya Bapak Budi Pak Budi dari RW 6. dari RW 6. Oke. Saya wakil. Saya waktu itu sekretarisnya. Sekretaris FKDM Kelurahan Rawabunga. Ya, Oh, FKDM. Oke. Ya kita sharing sama-sama dengan polisi. Saya membagi waktu sesuai dengan apa Tapi yang sekretarisnya berarti dilepas tuh bang, sekretaris RW-nya? enggak, Oh tetap. tetap Oh tetap. kita berjalan. Oh gitu. Tetap Tetap berjalan. membantu Pak RW ya sebagai sekretaris ya. Iya. Sekretaris kita tetap berjalan, kita FKDM berjalan gitu. Nah, kira-kira tahun 2017 nah itu ada apa namanya peremajaan LMK ya. Peremajaan LMK. LMK dipanggil peremajaan apa pemilihan? Mencari calon. Pemilihan. Ya. Calon ya dipanggil. Calon Mencari bakal. calon LMK. Akhirnya saya ngambil kesimpulan, wah LMK lebih asik lagi nih saya bilang. Gitu. Karena Nyemplung lagi ke organisasi yang baru nih. masuk. Saya dada sama Pak Ketua saya. Dada sama ketua. Gimana ada Pak Ketua? Padahal Saya mau ke LMK. Saya gitu. ke LMK. Ya di situ sampai saya nggak ditanya sama ketua FKDM saya. Mau marah lah. Marah. Saya bilang gini masalahnya. Tenang aja, saya nggak jadi LMK, saya bilang gitu. Ternyata masyarakat menginginin saya. Oh, malah didorong terus Didorong ke terus. LMK. Iya, akhirnya ya udah saya masuk ke LMK Tahun 2017. 2017. Tapi pada waktu itu memang saya udah minat juga. Pada saat sebelum itu saya pernah menyalonin yang Sebelum tahun 2017. iya, jadi LMK saya Oh, berarti 2014. turun ke bawah 3 14. tahun 14 ya. Pada saat itu Oh, saya mencalonkan juga waktu mencalonkan. 2014. Ya. Oh. Pada saat itu saya Itu berarti sebelum FKDM, Bang. apanya? Mencalonkan pertama sebelum menjadi FKDM mencalonkan Sebelum. dulu. Tapi saya udah sekretaris Iya, itu. kan sekretaris RW nih. Iya. Terus tahun 2014 mencalonkan diri jadi dari LMK. Oh, terus baru ke FKDM ya. FKDM. 2014 gimana, Bang? Ya itu karena incumbentnya lebih kuat ya. Lebih kuat. Lebih kuat di wilayah dan saya kan waktu Oh, itu kan kompetitornya sama incumbent. Iya, Berdua berarti. berdua. Oke. ya, tapi ya nggak begitu jauh sih selisihnya. Selisih berapa suara, Bang? 5. Bisikin aja. Wah, saya bisa dibisikin 5 suara. 5 Dikit ya. Dikit ya. Sama-sama dikenal sih, Bang Iwo dari sekretaris RW kan Iya, gitu. saya Ini incumbent. betul. Ya di situ ya memang saya juga cuman hanya supaya meriah aja suasananya gitu. Ya alhamdulillah setelah itu saya mencalonkan lagi ya. Tahun 2017 mencalonkan lagi. Tidak Incumbent udah nggak ada dong? Nggak ada, Masih? nggak ada. Nggak ada. Kan udah 2 periode dia. Oh, sudah 2 periode. Udah dadah. Dadah lagi. Oke, jadi tahun 2017 mencalonkan dan berhasil. Bukan berhasil lagi, nggak ada lawannya. Iya. Oh, cuma Bang Iwo seorang. Iya betul. Kenapa Oke. seperti itu? Karena yaitu semua saya backup dengan apa? Dengan keakraban saya dengan RT-nya, RW-nya dan tokoh-tokoh masyarakatnya. Karena ya awalnya kan dari sekretaris RW. Berarti kan orang udah kenal siapa saya di situ. Oke. 2017 menjadi LMK. Ketemu dengan saya dong. Nah, iya. Itu periode pertama Bang Iwo jadi wakil ketua LMK kan Iya, gitu. betul. Ketuanya Pak Daryanto ya. Iya, betul. Ceritalah sedikit tentang kegiatan LMK periode pertama sebagai wakil ketua. Jadi begini Pak Hamdi, LMK itu yaitu lembaga musyawarah kelurahan. Musyawarah terus kerjanya enggak kan? Oh enggak juga. Dia ada di tingkat kelurahan. Oke. Membantu lurah sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan
yaitu menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat, meningkatkan partisipasi dan memperdayakan masyarakat. Memberdayakan Memperdayakan masyarakat. Nah, di situ alhamdulillah teman-teman, mungkin Pak Hamdi kan memang masuk ke situ juga ya. Iya dong. Iya. Kita waktu itu pertama kali bergerak untuk melaksanakan program-program LMK. Di awal pertama itu kita mengadakan suatu mengambil aspirasi masyarakat. Oh ya, saya ingat tuh. Ya, aspirasi masyarakat, terus menampung informasi-informasi yang ada di wilayah. Yeah. Pada saat itu kita buatkan satu program, kita datang ke RW-RW. Roadshow gitu Bang. Roadshow. Ya. Pada saat itu roadshow dari RW 1 sampai RW 9. Setelah adanya roadshow kemarin, jadi kita melanjutkan hasil daripada roadshow itu, kita mengadakan suatu kegiatan yang kita kumpulkan dari masing-masing lembaga. Mengundang kelembagaan itu di tempat bukan ruang LMK pada saat itu. Berbeda-beda Bang. Beda, kita di kafe. Itu di kafe waktu itu dengan teman-teman FKDM. Ya, itu kita ngundang ngobrol kan teman-teman FKDM kan. Di Osista itu waktu itu ya. Osista. Kemudian kita juga mengadakan kita mengundang juga ketua RW dan ketua masyarakat pada saat itu. Terus hasilnya itu kita bicarakan di masing-masing kelembagaannya. Kita ajak Karang Taruna, khusus Karang Taruna itu kadang di kafe. Terus FKDM. Cuman satu PKK doang yang kita nggak ajak ke tempat lain. Maaf. Yang lain di luar Bang teman-teman FKDM di kafe di Otista, Bonanas, teman-teman Karang Taruna di kafe di Cipinang, teman-teman ketua RW di Puncak. Iya betul. Oh, ya enggak? Teman-teman PKK di lantai 3. Mohon maaf Bu. Tapi bukannya tidak mau kita ajak ya, karena pada saat itu juga kita ada satu lagi program yang nanti akan kita libatkan juga itu. Bersama tokoh masyarakat di kafe juga nih. Yang sekarang sudah nggak ada tuh kafenya tuh. Di mana? Di dekat Youth Center ya. Di samping Youth Center PFN sampingnya dengan tokoh masyarakat. Luar biasa tuh, keren tuh Bang. Benar. Jadi memang segala sesuatunya itu ya setelah kita mengadakan seperti itu baru kita tahu apa tuh LMK. Gitu ya. Memang menampung. Iya, ternyata LMK itu banyak kegiatannya. Banyak banget Bang. Banyak kegiatannya, banyak tantangannya juga. Contohnya kayak di toko masyarakat, ya kan? Yang kita tidak duga itu kalimat keluar. Coba, kita nggak bisa jawab. Enggak kan? Gini Bang, tokoh masyarakat kalau menurut saya nih, tokoh masyarakat itu strata tertinggi Bang, kalau menurut saya pribadi. Karena dia memang ditokohkan oleh masyarakat. Dia tidak pernah menokohkan diri. Kalau yang menokohkan diri itu bukan tokoh masyarakat, tapi mereka ditokohkan. Mata mereka ke kita sebagai lembaga yang ada di kelurahan. Ya jelas saja kalau mendapatkan kritik gitu kan. Kalau nggak dikritik, bahaya juga LMK-nya Bang. Enak aja, enjoy aja gitu. Dikirainnya slow. Pokoknya kerjanya nggak bener. Memang harus ada kritik. Kelar aja. Jadi bisa menjadi motivasi kan buat LMK gitu. Jadi dengan adanya seperti itu kita punya masukan-masukan. Kita tampung semua, kita menjadikan satu program nanti pada saat ruang kerja kita. Tapi ada satu lagi nih. Apaan tuh Bang? Yang kita nggak kalah hebatnya program kita. Waktu itu kita membuat ngopi bersama. Ngopi bareng LMK gitu. Ngobrol pagi bareng LMK. Ngobrol pagi bareng LMK. Cuman kita bawain gerobak itu doang tuh. Gerobak apa? Apa namanya? Ada kan bakso, kita taruh di situ gerobaknya. Terus kita siapin organ tunggal. Gitu. Terus tapi tujuannya itu bukan buat joget dong. Bukan, itu hiburan. Ya.
Jadi pada saat itu kelanjutan dari apa roadshow, terus ada lagi yang kita adakan Mengundang maghrib oh maghrib mengaji, mengaji, heeh. lanjut kita mengadakan satu mengundang Mengundang setiap lembaga lembaga-lembaga. secara Nah, parsial ya, nggak iya. berbarengan ya. Setelah itu kita dapat bahan-bahan dari masing-masing lembaga, masing-masing masyarakat semua. Nah, terakhirnya bukan terakhir, itu yang selanjutnya kita mengadakan itu apa namanya kopi bersama, Ngopi bareng ngopi LMK. bareng LMK. Nah, di situ kita undang eh, apa namanya semua ketua yang ada di ketua-ketua Ketua yang RW 01 sampai 1 9 sampai 9 dan masing-masing RW bawa 3 RT nah gitu, itu mengundang betul. 3 RT-nya gitu. Nah itulah kemudian kita FKDM kita undang, Teman-teman FKDM, PKK. teman-teman Nah yang PKK. enggak, yang kita nggak ajak akhirnya kita ajak senang di situ Bang, gitu jangan ya. diingetin lagi, Bang. Tapi jangan khawatir Ibu PKK, nanti kita program untuk selanjutnya pasti kita pikirin untuk kemana perginya. Amin. Termasuk waktu itu Bu Lurah Agustina kan Nah, di ngopi bareng itu. betul. Iya. Nah di situ kita membuat satu apa keakraban Heeh. ya. Betul. Apa namanya, kita silaturahmi sembari mengopi bareng, dan di situ kita memberi laporan lah hasil daripada kegiatan roadshow dan yang lainnya, Mensosialisasikan hasil roadshow. mensosialisasikan kepada Pak RW semua yang ada, betul. yang kita undang semua. Seluruh lembaga yang ada di Iya. Rawabunga kita undang. Akhirnya di situ ada satu kerjanya LMK, bahwa tuh LMK dari awal kita kerja ada hasilnya. Nah, hasilnya itu yaitulah kita mengevaluasi di pas acara ngopi bareng LMK. Dari roadshow per RW kita turun kan gitu, ke mengunjungi setiap RW, kita mengidentifikasi masalah, kita menggali potensi kan gitu. Kemudian kita rangkum menjadi sebuah dokumen, terus kita undang kembali setiap RW, setiap lembaga RW Karang Taruna untuk menajamkan kembali hasil roadshow. Iya. Setelah tajam baru kita asik lempar ya hasilnya. Ya hasilnya. Itu istimewa kalau untuk saya, Bang. Pengalaman yang istimewa itu, Bang. Ya. Nah itulah kalau kita memang mau kerja keras, ketemu aja apa yang harus kita jalankan satu persatu. Betul. Itu selama kita mengadakan kegiatan itu periode pertama. Kemudian pada saat kita sedang menyusun program lagi, kita kan ada apa namanya pandemi. Itu mengerikan pandemi. Itu pandemi, disitulah akhirnya kita agak berkurang untuk kegiatan kita. Tapi yang kita pikirkan bagaimana ke depan. Ternyata kita punya kita menginisiasi masalah apa namanya pandemi ini, bagaimana caranya kita membentuk suatu apa namanya Satgas COVID-19. Betul. LMK Kelurahan Rawabunga menginisiasi pembentukan Satgas. Iya betul. Ya diantaranya dari LMK, FKDM juga ada. Oh iya. Saya ingat juga tuh, Bang. Ya. Ingat ya? Iya, waktu-waktu menegangkan itu, Bang. Ya. Pandemi awal, Bang. Saya ingatnya jadi ketua kan Bang Hamdi kan pada saat itu. Iya kan? Iya. Nah, itu. Cuman nggak mau kenal saya dia. Kenal lah, masa sama wakil ketua saya nggak kenal. Bukan, gaya banget abang mau jadi ketua. Iya. Masa sih? Yang saya tahu bikin apa namanya rumpi. Satgas bikin rumpi. Iya, Satgas bikin rumpi. Wah, hebat banget. Dari mana nih gitu kan? Kan kita punya duit. Iya, memang kita punya duit. Bukan duit LMK ya? Bukan duit LMK, duit masyarakat. Duit masyarakat yang dititipkan sama oleh LMK kan? Duit masyarakat kita manfaatkan lagi untuk masyarakat. Betul. Pada saat itu kita beli rumpi, terus beli apa lagi tuh? Paham di? Rompi Satgas. Terus kita belanja alat semprot hama buat disinfektan. Betul. Kita beli masker yang waktu itu gila-gilaan, Bang, harganya. Berkarung-karung. Kita beli pengeras suara. Ya. Terus kita beli sarung tangan karet. Semua kita distribusikan ke setiap RW. Tapi bukan duit LMK, dari duit masyarakat. Betul, dari RW untuk dilarikan ke masyarakat. Betul.
Saya ingat tuh Bang waktu itu Bang. Eh, kita menginisiasi pembentukan Satgas COVID-19 kan di Rawabunga. Belum ada juknisnya Bang. Kita udah berjalan. Baru ada Permendagri. Karena saking deg-degan. Takut kampung kita Iya, luluh lantak kan terjadi. sama COVID gitu. Betul. Kita inisiasi pembentukan Satgas COVID-19. Itu memang bagusnya kita sebelum terjadi kita mencegah dulu. Oh iya. Nah, mencegahnya itu ya itu sebelum ada satu tindakan yang lebih terukur, kita sudah bergerak duluan. Ya kan? Iya. Kita sudah membuat satu struktur Betul. organisasinya. Kita undang tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat Kita undang semua. teman-teman KDM. Kita undang teman-teman RW. Kita undang teman-teman Karang Taruna. Kita diskusikan bagaimana kita menanggulangi ini, bukan menanggulangi, artinya Mengatasi. memutus mata rantai. Bahasanya kan gitu. Iya. Bagaimana kita membuat konsep agar itu terputus mata rantainya gitu. Sampai kita bikin dulu apa ya, skenario 1, skenario 2. Kalau skenario 1 itu kalau kuning, kita bikin kuning dulu. Kuning itu sudah masuk berapa banyak, apa yang harus kita lakukan. Gitu Terus ya. kita bikin skenario 2. Skenario 2 itu kalau Rawabunga seperti begini, apa yang harus kita lakukan. Sampai kita mendata pedagang Bang, kan ingat gak? Ya. Sampai kita mendata teman-teman ojek online, ingat gak? Iya. Agar kita belanja memakai jasa ojek online, kita distribusikan. Kan sudah sampai situ skenario kita tuh Bang. Ya, itulah. Jadi Pak Hamdi, kalau kita lihat dari LMK yang periode pertama, memang itu tahap-tahapannya jelas sekali gitu kan. Jadi apa yang kita lakukan itu kita sudah menyusun jadwal-jadwalnya. Betul, Bang. Sehingga sasaran terakhirnya kalau tidak ada itu pandemi, mungkin program kita masih berjalan terus. Masih berjalan terus, masih banyak Bang. Iya, masih Karena banyak. saya ingat 12 program strategis yang dipunya sama LMK dari hasil roadshow. Pandemi. Lemes kita ya. Lepas. Mau ngapain pandemi kan gitu. Udah kegiatan udah berkurang, kita udah nggak boleh kumpul-kumpul gitu kan. Betul. Itu ingat saya terakhir tuh Bang, kita bikin menginisiasi itu. Iya, Terakhir program benar, periode terakhir. kita terakhir Benar. menginisiasi itu. betul. Periode kedua sekarang kita masuk Bang. Oi, Ngapain tuh LMK? Nah, Bang Iwo ketua nih. Ayo ngapain nih LMK periode kedua? Saya untung bukan ketua ya. Jadi santai aja nanya. jadi ketua itu kan dari teman-teman juga yang Ya, memilih. betul. Jadi bukan karena dari saya, tapi dari teman-teman yang menginginkan. Saya Mempercayakan juga, Bang Iwo menjadi saya ketua. juga siap untuk langkah itu. Nah, jadi sebelum kita melangkah program pada saat itu kan kita dilantik dulu ya. Nah, dilantik, kemudian Tapi dilantiknya juga kan online. iya masih Iya kan? masih pandemi. Masih suasana pandemi, tapi memang sudah mulai melandai gitu. Iya, udah melandai suasananya. Nah, di situ programnya juga sebenarnya belum gitu matang banget pada saat itu, karena pada saat kita mau membuat program pandeminya masih belum selesai. Betul. Masih Sehingga, dalam suasana pandemi. Ya? iya, jadi kita membuat suatu gimana untuk ke depan itu program tidak begitu mengumpulkan masyarakat pada saat itu kan. Betul. Nah, akhirnya karena belum kita belum bisa untuk mengumpulkan masyarakat, kita hanya pleno aja yang setiap minggunya. Itu juga jaraknya jauh Bang ya, ketika Agak pleno, jauh. 3 meter gitu. Enggak. 3,5 meter. Ya hampir kurang lebih hampir mau setahun ya kita gitu ya. Ya, kurang lebih pada lah. saat itu kan Tahun kurang lah Bang. kurang. Nah, akhirnya kita sudah pandemi sudah agak berkurang. Akhirnya kita membuat satu program yang namanya pemberdayaan Karang Taruna. Pemberdayaan Karang Taruna. Pemberdayaan Karang Taruna. Sekelurahan Rawabunga. Canggih ya. Sebenarnya gini, kenapa kita sampai melangkah ke situ? Karena yang kita lihat kan selama ini ya di samping karena adanya pandemi, terus kita ingin
bagaimana tuh pemuda-pemuda kita timbul Sebelumnya tenggelam terus, Bang. tenggelam terus. Jadi Yang muda. yang saya tahu tuh Karang Taruna hanya namanya aja. Oh gitu. Tapi sebenarnya ada Ada di beberapa RW yang antara A yang dan aktif. ya. Nah, setelah kita gebrak ya dengan Pelino, Pemberdayaan. ya dengan adanya Pelino kita diskusikan bagaimana kalau kita mengadakan suatu pemberdayaan Karang Taruna unit RW. Serawabunga. RW 1 sampai dengan RW 9. 9. Nah, alhamdulillah kita punya ide tuh. Dengan cara gitu kita membuat satu untuk pembicaranya siapa-siapa itu kita gitu. sudah susun rapi. Kemudian pada saat itu kita mulai show di masing-masing RW. Kita berkunjung lagi ke setiap RW, tapi tahun ini khusus Karang Taruna gitu ya. Taruna. Jadi periode yang kedua ini awal-awalnya kita bergerak di Karang Taruna. Nah, di situ ternyata setelah kita turun ke masyarakat, khususnya di RW-RW itu, ternyata banyak sekali pemudanya. Ya banyak, Bang. Kalau nggak ada mah punah Rawabunga, Bang. Tapi kan pemuda yang mana dulu? Oh gitu. Ini pemuda yang suka berorganisasi, yang mau ingin maju. Betul. Karena gini, kenapa kita lari ke situ? Yang selama ini kan kita lihat generasi untuk ke depan nggak ada nih untuk di wilayah. Jadi RT-nya itu aja. Coba. Ya maaf ya, karena mungkin bukannya dari RW-nya yang mau, tapi bukan dari RT-nya yang mau, mungkin masyarakatnya itu yang tidak mau. Betul. Nah, itu. Jadi mau nggak mau kita bangunkan. Bagaimana caranya kita mengangkat generasi baru untuk menuju agar supaya nanti ada perubahan. Ada perubahan. Baik perubahan itu Karang Tarunanya maupun dari KRW-annya, KRT-annya. Mungkin kalau dari bawah nanti ke depan akan bisa mudah untuk melangkahnya. Betul, Bang. Karena kalau untuk saya sih sebenarnya Karang Taruna itu adalah masa depannya Rawabunga. Pemuda itu masa depan Rawabunga. Cermin dan pengurus wilayah ke depan itu adalah Karang Taruna. Karena saya yakin nanti teman-teman Karang Taruna yang akan meneruskan tongkat estafet. Saya yakin Bang Iwo juga pernah di Karang Taruna kan? Betul. Saya juga pernah di Karang Taruna. Ya itulah dasar daripada kita berorganisasi di masyarakat, yaitu organisasinya pertama Karang Taruna. Betul. Karena di situ dia bisa berbicara, bisa tahu siapa temannya yang selalu berbeda, yang kadang-kadang kan namanya anak muda cepat emosi. Betul. Tapi kalau dia udah menyatu kekeluargaan, kayaknya udah dibawa asik aja kalau dalam organisasi. Sebenarnya kan kalau organisasi kepemudaan itu banyak. Ya. Tapi yang mengasah jiwa sosial itu kalau menurut saya baru Karang Taruna. Jadi diasah, dimasukin, dijejelin itu untuk mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Makanya rata-rata pengurus wilayah sekarang nggak ada tuh yang nggak pernah berkarang taruna, Bang. Di Rawabunga. Semua pernah berkarang taruna kan gitu. Dari dasar semuanya. Betul. Makanya kan kita pemberdayaan taruna gitu. Ya, jadi ternyata setelah kita turun yang tadinya RW itu Karang Tarunanya ada sedikit, ternyata kita desak-desak ternyata banyak juga pemudanya. Wah, alhamdulillah banget itu sehingga terbentuknya suatu Karang Taruna tingkat kelurahan dan mengadakan suatu kegiatan-kegiatan yang hasil daripada serotsu kita atau dari hasil tepuk tangan dong Bapak dan Ibu, teman-teman semua masyarakat. Ya, alhamdulillah dengan ada daya pikir kita sama-sama LMK, kontribusi LMK ada di situ Bang. Ada di situ semua. Nah, kemudian setelah itu kita melangkah. Ada lagi satu lagi yang kita jalankan. Nah, itu podcast. Podcast. Gimana Bang program podcast ruang LMK Bang? Iya. Kenapa bikin gituan? Jadi begini, Pak Hamdi. Kita kan selama ini
di kelurahan ya terutama ya, Mm-mm. itu banyak sekali informasi-informasi Mm-mm. yang ke masyarakat itu kurang begitu nyampe sampai ke Oh. dalam gitu. Oh gitu. Biasanya kita dapat informasi dari undangan. Mm-mm. Kalau Kadang-kadang nggak datang kalau nggak datang putus. putus. Oh. Ya maklum, namanya kita kan kalau misalkan ada rapat siang masing-masing punya kesibukan. Mm-mm. Jadi kita maklumi kalau dia nggak datang ya berarti ada kesibukannya kan Mm-mm. itu. Jadi informasi terputus. Oke. Kemudian kalau misalkan ada rapat di wilayah yang didatangi oleh lurah atau oleh stafnya gitu kan, itu juga yang menerima tertentu juga paling RT atau lembaga misalkan Dasawisma. Untuk ke masyarakat juga nggak nyampe. Ke Saya masyarakat sih yang yakin juga- nyampe bang, tapi Nggak belum luas gitu. Iya, ya walaupun nyampe nggak sampai banyak itu, paling Iya. lingkungan yang terdekat aja kan gitu. Nah dengan adanya kayak begitu, LMK untuk melangkah supaya itu program atau permasalahan-permasalahan yang sudah disosialisasikan di kelurahan biar masuk, maka LMK ingin membentuk apa nih kira-kira yang bisa program ini tanpa dia tuh diundang tapi dia bisa mendengar, Bisa tahu. bisa tahu. Oh. Akhirnya kita ini yang paling canggih nih, podcast. Lalu setelah udah kita podcast, tinggal mikir podcastnya apa nih. Ternyata ada ide tuh, ini yang namanya ruang LMK. Kenapa semua bisa bersuara bang? Nah, Karena ini tempatnya orang bersuara. tempat bersuara. Tempatnya orang mensosialisasikan Betul. sebuah kegiatan misalnya. Betul. Tempatnya lembaga untuk memperkenalkan program-program. Iya. Banyak lah gitu. Tempat curhat Bisa. Tapi itu curhat program, Oh, bukan iya. curhat iya. bukan curhat yang kita bayangin itu yang kita bayangin, jangan deh curhat program yang tidak terselesaikan. Betul. Atau program yang ingin dijalankan tapi dia nggak bisa, dia nggak ada yang nuntun lah gitu istilahnya. Nah dengan cara kayak seperti ini ada podcast ini, nanti dia akan ada podcast ya, akan dia datang ke tempat kita ini berkonsultasi, mungkin ya disinilah dia akan dapat. Kayak contohnya kemarin bang, kan mengundang forum anak kan gitu. LMK mengundang ruang LMK mengundang forum anak. Banyak orang yang nggak tahu forum anak, tapi apa itu forum anak kan Isinya nggak tahu. Ini ngapain sih anak-anak gitu. Tapi begitu kita mengundang forum anak, insya Allah banyak yang lebih tahu lagi masyarakat tentang forum anak. Gitu. Tadinya kan cuma segelintir orang tuh yang tahu. Iya. Tapi insya Allah dengan adanya podcast ini makin banyak orang yang tahu tentang forum anak, makin banyak orang yang tahu tentang hak-hak anak kan gitu bang. Ya itulah, jadi dengan adanya ini mudah-mudahan nanti ke depannya. Nah ke depan Kedepannya kita bicara tentang ke depan. Iya, ke depan podcast ini kita akan mengundang masing-masing ketua RW atau misalkan ketua LMK yang dia mempunyai bidangnya tuh, dia akan bercerita ada apa di Kelurahan Rawabunga ini. Ada apa di wilayahnya. Iya, karena gini, kayak tadi forum anak, kita aja nggak tahu bahwa tuh forum anak langkahnya ke sana, ya kan? Betul. Ternyata programnya ke sini perlu bimbingan. Betul. Ternyata dengan ada kayak begitu kan kita jadi tahu. Iya. Dan nanti apabila kita akan memberikan suatu supaya dia lebih maju lagi, itu kita akan siap apa program dia yang selanjutnya. Kita support terus. Itu Jangan Bang. didiemin bang. Iya, Harus jangan. disupport habis. Dorong semua terus. anak-anak muda di Rawabunga. Betul. Oke sekarang gini bang,
LMK sudah membuat sebuah program di periode Bang Iwo yang kedua kan. Iya. Podcast Ruang LMK. Kalau secara ketua LMK, harapannya Bang Iwo apa ini terhadap podcast? Terhadap podcast. Oh iya, punya Iya. harapan dong, makanya Iya. dibuat program. Betul. Harapannya apa? Harapannya pengen nanti warga Kelurahan Rawabunga ini semua melek. Apa sih itu podcast? Oh ternyata membantu dalam penanganan program-program yang ada di Kelurahan Rawabunga. Kemudian membantu kegiatan-kegiatan informasi-informasi yang ada Betul. di kelurahan. Karena salah satu tugas LMK adalah mensosialisasikan Mensosialisasikan. program-program Betul. pemerintah dong, gitu kan? Iya, jadi kita apa yang ada di pemerintah ini, pemerintah kelurahan khususnya Betul. ya. Nah itu kalau ada program, ada kebijakan kelurahan, nah itu kita harus menyampaikannya ke Betul. masyarakat, ke wilayah. Nah, dengan adanya podcast kita bicara begini, nanti dia akan mendengarkan. Sambil tiduran, Iya. baca pergub 22, dengerin pergub 22, Iya. gitu ya. Betul, udah nyaman Nah, udah. sambil ngopi, dengerin anak-anak lagi bicara tentang forum anak. Iya. Oh, gitu. Kan zaman kan Menembus ruang, Bang. betul. Bisa masuk ke kamar tuh informasi sambil tiduran. Iya, mudah-mudahan melek tuh. Amin. Ternyata di Rawabunga ini programnya banyak, lembaganya banyak. Saya mau ikut gitu Oh, kan. iya. Jadi terpanggil jiwa Terpanggil, sosialnya kan betul. gitu, untuk memberikan kontribusi terhadap kampung kita nih. Kampung kita. Kampung Rawabunga. Ya mudah-mudahan ke depan podcast ini bisa berjalan lancar. Amin, amin. Krunya semangat terus. Semangat dong yang di belakang. Itu. Iya, krunya semangat. Mm-mm. Jangan kendor. Karena langkah-langkah ini kita bukan cuman hanya LMK yang sekarang aja. Oh, Mungkin ke depan akan dilanjutkan Lanjutkan. oleh LMK yang oleh selanjutnya. selanjutnya. Kita kan hanya memberi jalan. Ya. Bagaimana untuk ke depan. Semakin ke sana teknologinya Mungkin semakin teknologi lebih canggih. Iya. Gitu. Lebih Jadi canggih. podcast tidak diperlukan lagi. Gitu. ada lagi yang Ada baru. lagi yang lebih bagus lagi, yang bisa lebih luas lagi jangkauannya. Betul. Siapa tahu kan gitu, Bang. Dengan adanya seperti ini ya mudah-mudahan lah LMK ke depan berjalan terus. Betul. Nah, kita selalu support Betul. dari sini. Karena di sini semua bisa Bersuara. bersuara. Tepuk tangan lagi. Baru malam ini tepuk tangan sampai 4 kali, Bang. Kalau saya hasil dari podcast ini mudah-mudahan Rawabunga tersenyum. Amin. Apa tuh tersenyum? Coba. Tertib, Tertib. sehat, nyaman untuk masyarakat. Ih, tepuk tangan. 5 kali. Oke, terima kasih Itu Pak. abangku, Bang Iwo, Ketua LMK Kelurahan Rawabunga. Siap paham di. Semoga bisnisnya semakin sukses, Bang. ya. Amin amin. Amin. Kapan kita makan-makan? Besok lah. Oke, terima kasih sekali Oke. lagi Ketua Terima LMK kasih. Kelurahan Rawabunga, Bapak Fatullah. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Oke. Lain. Ya. Terima kasih Bang Baik. Iwo. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.